Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Kabupaten Siak yang saya sayangi, masyarakat Riau, masyarakat Indonesia yang saya cintai. Saya sengaja berada sekarang di depan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Bali karena saya tahu bahwa profesi dokter bukan profesi sembarangan. Mereka mulai belajar di Fakultas Kedokteran sampai menjadi dokter umum, sampai mengambil spesialis, luar biasa pengorbanan, dedikasi, usaha. Ada yang waktu masuk kedokteran berat badannya 90 kilo, pas sudah jadi dokter spesialis tinggal 45 kilo. Saya merasakan itu karena anak saya kebetulan sekarang sedang mengambil di tahun terakhir mengambil spesialis obgyn di Fakultas Indonesia. Luar biasa, kadang makan saja susah. Artinya kita harus menghargai semua profesi, terutama profesi seorang dokter, di mana di tangan mereka ada jasa yang terpenting untuk masyarakat, yaitu menjamin kesehatan masyarakat. Di tangan mereka ada nyawa setelah Allah. Mereka berupaya, Allah yang menentukan tentang sehat atau tidaknya orang, meninggal atau sembuhnya orang. Tetapi mereka punya ilmu untuk berupaya ke arah usaha perbaikan kesehatan manusia. Maka apabila ada pihak-pihak yang menurut kita sepertinya kurang memperhatikan profesi dokter, kita perlu mempertanyakan. Maka dulu waktu kami saat awal-awal pemekaran Kabupaten Siak di Panggar, saya teringat sekali almarhum Ketua DPRD Kabupaten Siak, Haji Khairuddin Yunus, bilang ke saya, "Jal, kau pertama sekali waktu kita bahas Panggar, jangan kau tengok dulu Dinas PU tuh. Yang pertama yang kau tengok bersama teman-teman adalah Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum. Setelah selesai mereka, duitnya kita alokasi ke mereka, baru sisanya ke SKPD lain." Begitu gambarannya. Ya Allah, tempatkan ruh almarhum Bapak Haji Khairuddin Yunus, tempat yang mulia di sini, dan tempatkan dia di surgamu di akhir akhirat nanti sesuai dengan jasa-jasa mereka terhadap, jasa beliau terhadap negeri ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita mengetahui bahwa sampai hari ini kondisi kabupaten kita berbeda dengan kabupaten-kabupaten lain yang mungkin dekat dengan kota Pekanbaru yang tingkat ekonomi masyarakatnya sudah tinggi, fasilitas rumah sakitnya bagus, sehingga orang yang punya uang pergi ke Pekanbaru untuk berobat walaupun sakitnya sederhana. Termasuklah para pejabat Siak. Mereka kadang sakit-sakit baru ada keluhan sedikit saja di jantung mereka atau penyakit dalam atau apa, mereka pergi ke Orgros, pergi ke rumah sakit yang lain di Pekanbaru. Mereka tidak pergi ke mengunjungi dokter spesialis yang ada di Pekanbaru. Atas dasar ini membuat banyak dokter spesialis bukan mereka enggan berbakti, mereka harus berpikir juga mengenai kehidupan mereka, sehingga mereka coba memilih di daerah-daerah yang menurut mereka, saat mereka buka praktek di sore hari sampai malam hari, adalah beberapa pasien yang datang meminta jasa mereka berkonsultasi. Tetapi itu beda dengan Siak. Yang saya sebutkan tadi, orang berduit, para golongan 4, mereka sikit-sikit ada keluhan, mereka ke Pekanbaru karena jaraknya dekat dari Siak. Sehingga apa? Dokter spesialis seperti kekurangan pasien dan mereka hanya mayoritas mendapat duit dari gaji ASN. Nah, maka saat itu kita berpikir bahwa harus ada tunjangan kelangkaan profesi namanya. Nah, saat kami itu waktu itu 20 juta, sudah itu naik menjadi 30 juta per bulan, honor tambahan profesi mereka, agar mereka mau menarik, mereka mau tinggal dan bertugas di Kabupaten Siak. Salah satu contoh yang orang lama itu adalah dokter penyakit dalam
internis Bapak Karim. Sampai hari ini masih ada beliau yang generasi kami dulu, dokter ini sudah banyak yang pindah tempat lain. Sekarang banyak dokter spesialis yang baru. Tapi mereka datang saja ke kabupaten kita, mau bertugas di rumah sakit Tengku Rafiansyah, itu sudah luar biasa. Satu penghargaan terhadap dokter rumah sakit kita dari mereka. Dan sekarang, saudaraku, semalam terjadi sesuatu hal yang menyedihkan yang menurut saya tidak mungkin harus terjadi di tempat kita, bahwa rupanya para dokter spesialis ini tidak dibayar tambahan honor mereka ini sejak September 2025 sampai dengan Februari 2026, dan mereka telah mencoba untuk audiensi sejak Oktober tapi tidak ada tanggapan. Dan kemarin mereka melakukan audiensi dengan direktur rumah sakit umum, dan mereka berharap Bupati hadir pada audiensi itu karena ini menyangkut pembayaran honor mereka yang tertunggak. Dan mereka mengultimatum bahwa apabila tidak ada kejelasan hari ini, mereka tidak mau melayani pasien. Ini bukan karena mereka tega atau tidak tega. Ini persoalan sepertinya kita tidak menghargai profesi mereka. Dan mereka datang, saya bilang, mau bertugas di rumah sakit Tengku Rafiansyah, rumah sakit umum kompetensi, itu sudah luar biasa pengorbanan. Dan kita harus hargai pengorbanan itu. Dan saya menyayangi si Bupati yang sepertinya acuh tidak acuh. Buktinya, kalaupun dia sibuk tidak datang, mungkin dia utus wakil bupati atau dia utus sekda. Ini kepala dinas kesehatan saja tidak nampak batang hidungnya kemarin dari teman-teman sampaikan kepada saya. Nah, saya bermohon sekali ini, walaupun Bapak DPRD Kabupaten Siak kami pilih, kami bayar gaji, tunjangan, fasilitas mewah yang Bapak Ibu miliki, tapi siang hari ini saya bermohon sebagai perwakilan masyarakat, Bapak segeralah duduk, pimpinan DPRD, panitia anggaran, komisi yang menangani masalah kesehatan, berdiskusilah bersama para dokter-dokter spesialis yang berjumlah lebih kurang 16 atau 18 orang dan direktur rumah sakit umum. Dan pesan saya yang terhormat, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Siak, dengan bendera Bapak Golkar menaikkan Bupati Afni menjadi bupati. Saat sekarang kebutuhan dokter yang notabene sangat penting mengurusi masyarakat. Kesehatan adalah kebutuhan primer, seperti pakaian, seperti makanan. Tetapi dari cara bupati tidak datang, itu mempertontonkan bahwa sepertinya dia tidak peduli. Sepertinya. Tetapi saat ada orang ngajak untuk masak rendang di satu kampung, dia datang ikut masak rendang. Saya nggak tahu mana yang prioritas. Golkar jangan cuci tangan, karena Golkar Kabupaten Siak yang menjadi sponsor utama naiknya Bupati Afni menjadi Bupati Kabupaten Siak. Ini serius saya sampaikan, karena menyangkut kesehatan masyarakat, hajat hidup masyarakat. Kita semua harus bertanggung jawab. Maka saya lewat video ini sampaikan kepada pimpinan DPRD, anggota DPRD, komisi yang menangani kesehatan, Panggar DPRD, tolong ini diurus segera. Dan yang kedua, kami bermohon kepada bapak-bapak, ibu-ibu spesialis, tolonglah tetap bekerja sampai dengan segera DPR menindaklanjuti seruan kami ini. Demikian kami sampaikan. Bagi yang menonton video saya ini, tolong sebarkan video ini ke orang-orang yang berkepentingan dan siapa saja yang peduli terhadap negeri ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.